Pada video sebelumnya, kita sudah membahas metode ilmiah dan sikap ilmiah. Nah, pada pembahasan tersebut, kita mengetahui bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara ilmiah, diperlukan eksperimen dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat. Nah, untuk melakukan suatu eksperimen kimia, tentunya kita membutuhkan laboratorium kimia, di mana dalam laboratorium kimia tentunya terdapat banyak bahan-bahan yang dipergunakan untuk melakukan percobaan. Bahan-bahan tersebut tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada bahan yang mudah menguap, ada yang mudah terbakar, ada yang bersifat korosif, dan sebagainya. Nah, tentunya diperlukan cara-cara khusus untuk menggunakan bahan-bahan yang sifatnya berbeda-beda, terutama untuk bahan-bahan yang berbahaya. Apabila bahan digunakan secara tidak tepat, tentunya dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Contohnya bisa menyebabkan kecelakaan dalam eksperimen. Untuk itu, kita perlu mengetahui sifat-sifat setiap bahan dengan mengenali simbol-simbol dari bahan tersebut yang terdapat pada kemasannya. Nah, yang perlu teman-teman ingat, kemasan bahan kimia dapat mengandung satu atau lebih simbol bahaya. Nah, mari kita bahas simbol-simbol bahaya yang terdapat pada kemasan bahan kimia. Yang pertama, simbol berikut ini dengan kode E. Nah, simbol ini terdapat pada kemasan bahan kimia yang bersifat eksplosif atau mudah meledak. Ledakan pada bahan dengan sifat ini bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pemukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Nah, bahkan ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadang terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Oleh karena itu, ketika bekerja dengan bahan ini, hindarkan bahan tersebut dari panas, percikan api, gesekan, dan benturan yang dapat menimbulkan panas atau api. Nah, contoh zat yang bersifat eksplosif adalah asam nitrat yang dapat menimbulkan ledakan jika bereaksi dengan beberapa pelarut seperti aseton, dietil eter, dan etanol. Contoh bahan lain yang juga mudah meledak adalah KClO3, NH4NO3, dan C6H2NO23CH3. Yang kedua, simbol berikut ini menunjukkan bahwa bahan kimia bersifat mudah terbakar. Nah, bahan kimia dengan sifat ini memiliki titik nyala rendah dan mudah menyala atau terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Sehingga bahan ini harus dijauhkan dari api dan bunga listrik. Contohnya, lambang ini terdapat pada kemasan minyak terpentin, karbon disulfida, dan asetilena. Selanjutnya, simbol berikut ini dengan kode F+. Nah, simbolnya sama ya dengan simbol sebelumnya, namun kodenya berbeda. Nah, simbol dengan kode ini merupakan simbol yang menunjukkan bahwa bahan kimia bersifat sangat mudah terbakar. Nah, bahan ini memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian, umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Nah, sama dengan simbol sebelumnya, dalam penggunaannya bahan ini harus dijauhkan dari api dan bunga listrik. Contohnya, simbol ini terdapat pada kemasan dietil eter dan propana. Kita lanjut ke simbol berikutnya dengan kode T. Simbol ini menunjukkan bahwa suatu bahan bersifat beracun sehingga dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, atau kontak dengan kulit. Nah, sehingga bekerja dengan bahan-bahan yang sifatnya seperti ini
harus memperhatikan keselamatan diri, di mana kita harus menghindarkan kontak langsung dengan kulit, menelan, serta kita harus menggunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernafasan. Nah, bahan yang bersifat beracun adalah solvent-solvent seperti metanol, benzen, karbon tetraklorida, dan hidrogen sulfida. Simbol berikutnya dengan kode T+. Nah, gambar simbolnya sama dengan simbol sebelumnya ya, tetapi kodenya berbeda. Kemudian, sama dengan simbol sebelumnya, bahan yang ditandai dengan simbol ini dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, melalui mulut atau kontak dengan kulit. Nah, hanya saja lebih bersifat beracun dibandingkan dengan simbol sebelumnya. Nah, bekerja dengan bahan ini tentunya kita juga harus sangat berhati-hati, di mana kita harus menghindari kontak langsung dengan bahan ini, menggunakan masker, sarung tangan, dan kacamata. Nah, contoh bahan dengan sifat ini misalnya kalium sianida, hidrogen sulfida, arsen 3 oksida, nitrobenzen, dan atripin. Simbol yang keenam ditunjukkan pada gambar berikut ini, dengan kodenya adalah C. Nah, simbol ini digunakan untuk menandakan bahwa suatu bahan bersifat korosif sehingga dapat merusak jaringan hidup. Ketika bekerja dengan bahan ini, kita harus berhati-hati dan harus menggunakan sarung tangan. Nah, bahan-bahan yang bersifat korosif biasanya merupakan bahan yang bersifat asam kuat dan basa kuat. Contohnya HCl, H2SO4, dan NaOH. Selanjutnya simbol berikut ini dengan kode N digunakan pada bahan yang bersifat bahaya bagi lingkungan, misalnya berbahaya untuk air, tanah, udara, tanaman, mikroorganisme, dan menyebabkan gangguan ekologi. Sehingga harus kita pisahkan dengan bahan lainnya dan dibuang pada tempat yang telah ditentukan. Tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Nah, contoh bahan yang memiliki sifat ini misalnya tributil timah klorida, tetraklorometan, dan petroleum hidrogen seperti pentana dan bensin, kemudian AgNO3, Hg2Cl2, dan HgCl2. Kemudian simbol berikut ini dengan kode O. Nah, bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar ini adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran pada bahan ini umumnya akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Sehingga, ketika menggunakan bahan ini, hindarilah panas, reduktor, serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Kemudian simpan di botol yang gelap. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini, misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Berikutnya simbol ini dengan kode XN. Nah, simbol ini terdapat pada bahan yang memiliki resiko merusak kesehatan sedang jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, atau kontak dengan kulit. Sehingga kita harus hindari kontak secara langsung dengan anggota badan. Contoh bahan dengan sifat ini adalah etanolamin dan metenamin. Berikutnya simbol yang sama seperti sebelumnya, namun kodenya adalah XI. Nah, berbeda dari kode XN sebelumnya, bahan dengan kode ini tidak bersifat korosif, tetapi dapat menyebabkan inflamasi jika kontak dengan kulit atau selaput lendir. Nah, pada saat bekerja menggunakan bahan ini, jangan sampai terkontak dengan tangan atau mata, jangan sampai terhirup,
dan kita harus menggunakan masker serta sarung tangan. Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya isopropilamina, kalsium klorida, asam dan basa encer, aseton, dan isobutanol.